Halo anak-anak kelas 10, selamat berjumpa kembali. Ya, hari ini kita bertemu di kelas Bapak ya, kelas virtual ini untuk mata pelajaran PPKN. Ya, memang hari ini berarti kita pertemuan yang pertama ya, karena minggu yang lalu belum. Jadi hari ini kita melaksanakan pertemuan yang pertama. Ya, dalam kesempatan ini, hari ini tetap Bapak berharap mudah-mudahan kalian semua dari rumah masing-masing ya, dari tempat tinggal masing-masing, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, sehingga bisa mengikuti semua proses atau kegiatan pembelajaran secara online atau daring ini dengan sebaik mungkin. Baik, untuk yang tahap pertama ini, mari kita lihat dulu di pertemuan pertama apa yang menjadi materi pembahasan kita yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita lihat dulu materinya seperti apa. Ya, jadi pada pertemuan yang pertama ini kita akan belajar ya bersama-sama, sekali lagi untuk kelas ini adalah kelas PPKN kelas 10. Ya, jadi di halaman depan ini supaya untuk mempermudah kita ya dalam berkomunikasi dan supaya gampang diingat, maka di halaman depan selalu saya tampilkan layar pertama belajar bareng Pak Dion. Ya, jadi ini untuk tagline saja supaya benar-benar ada komunikasi begitu ya. Ada tagline itu sesuatu yang mudah kalian ingat. Jadi begitu membuka kelas Pak Dion, kalian sudah langsung tahu bahwa sekarang kita belajar bersama-sama, belajar bareng-bareng dengan Pak Dion. Kali ini kita belajar tentang PPKN untuk kelas 10. Mari kita lihat materi yang akan kita pelajari hari ini pada pertemuan yang pertama. Dan untuk materi ini, Bapak akan memberikannya atau membaginya menjadi 2 kali pertemuan. Ya, karena ini materinya cukup panjang ya, cukup banyak. Ada 3 materi nanti yang akan kita pelajari. Nah, oleh karena itu kita gunakan jeda 1 kali ya. Jadi kita bagi menjadi 2 kali pertemuan. Berarti nanti ada 2 kali video yang nanti kita buat supaya ini untuk membantu kalian ya. Jadi video ini nanti bisa kalian download di channel YouTube Pak Dion ya. Nanti linknya bisa dibagi. Ya, jadi kalian bisa setiap saat untuk mengerjakannya. Kalau ada tugas-tugas dan juga mereview kembali, mengulang penjelasan-penjelasan materi yang Pak Dion berikan pada kelas ini. Ya, mari kita lihat tampilannya untuk yang materi yang sudah kita siapkan. Nah, yang pertama ini pertemuan yang pertama kita akan belajar tentang atau mendalami ya materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kali ini fokusnya adalah yang pertama nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, lalu korelasinya di mana atau hubungannya di mana? Nanti kita lihat ya bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus diterapkan, harus diaplikasikan, harus diamalkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kita sebagai warga negara punya hak untuk tahu, untuk mengerti ya, apakah nilai-nilai Pancasila itu memang sudah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Namun demikian, kita tidak bisa hanya berhenti pada penuntutan hak semacam itu ya, tetapi juga harus kita pikirkan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, sebagai warga negara juga tidak lepas dari kewajiban yang melekat, ya, yaitu bagaimana upaya kita untuk menanamkan, ya, menerapkan, mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu harapannya nanti apa dari materi yang diberikan pada hari ini? Dengan memahami, dengan mengetahui, ya nilai-nilai Pancasila itu apakah sudah memang dipraktikkan atau diaplikasikan di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita, kita bisa memberikan masukan ya.
kita bisa menganalisis, lalu bisa menemukan hal-hal kesesuaian atau ketidaksesuaian nilai-nilai Pancasila itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita. Nah, oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk kalian bersama ketahui, ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan segan-segan untuk kita berdiskusi, ya, sharing. Bagaimana? Saatnya kita membuka diri, membuka mata, terbuka terhadap penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Ya, harapannya tentu saja kita punya keinginan di negara kita bisa terwujud kondisi, keadaan seluruh rakyat warga negara yang adil dan makmur. Nah, lalu apa saja nanti yang kita pelajari selama 2 pertemuan ini? Nah, dari sini kita bisa melihat di tayangan ini kompetensi yang diharapkan dari kalian setelah belajar tentang materi ini. Ya, yang pertama mampu mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan. Ya, sekali lagi ini untuk nilai-nilai semacam ini harus ditanamkan benar bahwa ada korelasi kita sebagai warga negara ya untuk mengetahui, untuk belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila kaitannya dengan ketuhanan. Ya, jadi ini bisa kita tempatkan pada salah satu bentuk pengabdian kita ya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kita juga diminta untuk mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya lagi, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Karena banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang semuanya memberikan kontribusi positif ya dalam membangun semangat berbangsa dan bernegara. Maka tidak ada kecualinya termasuk kita seluruh warga negara itu diminta untuk benar-benar mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu ya dalam kehidupan sehari-hari dan juga bagi penyelenggara pemerintahan di negara kita. Ya. Selanjutnya, yang ketiga kita diharapkan mampu melakukan analisis, ya, mampu memilah-milah, ya, membedakan, menentukan, ya, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, dengan memahami konsepnya, dengan memahami pengetahuannya, diharapkan lebih lanjut kalian mampu menganalisa ya kondisi-kondisi yang terjadi sekarang ini di negara kita. Ya, apakah benar-benar memang sungguh sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan kalau memang ternyata ditemukan belum sesuai, mungkin nanti di dalam proyeknya kalian bisa menemukan dalam kehidupan sehari-hari ada ternyata penyelenggara pemerintah kita dalam sistem pemerintahan kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Maka kalau kalian nanti menemukan hal-hal semacam itu, tolong jangan lupa untuk dicatat. Ya, supaya bisa kita bahas bersama. Selanjutnya, kita diharapkan juga mampu mewujudkan keputusan bersama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini ada mampu ya, kemampuan untuk mewujudkan keputusan bersama. Ya. Nah, di sini menyangkut juga hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Ya, termasuk keputusan kita bersama dalam satu lingkup negara, yaitu untuk memilih warga negara atau saudara-saudara kita yang memang diberikan kewenangan untuk mengelola negara. Ya, tetapi dalam semua tahapannya jangan lupa kita jangan mengabaikan bagaimana perwujudan dari nilai-nilai Pancasila itu sungguh-sungguh diterapkan dalam segala aspek. Ya, itu kira-kira yang diharapkan dari kalian. Nah, sekarang kita lihat lalu nanti materinya apa saja, Pak, gitu ya. Jadi dalam pertemuan untuk yang materi ini itu ada 3 materi pokok ya, materi penting, tetapi tidak bisa diselesaikan dalam 1 kali pertemuan, maka nanti kita akan menyelesaikannya dalam 2 kali pertemuan ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, selama ini barangkali kalian tidak terlalu peduli atau tidak terlalu mau mencari tahu begitu ya tentang bagaimana sistem
pembagian kekuasaan di negara kita. Padahal ini penting untuk menjadi pengetahuan kita bersama, ya. Maka kita akan mempelajarinya. Kemudian yang kedua, itu tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah yang non-kementerian. Nah, nanti di dalam sistem pembagian kekuasaan itu ada yang lembaga pemerintah, dalam hal ini misalnya kementerian, ada juga yang lembaga di luar kementerian. Nah, ini juga kalian harus tahu, jadi lembaga apa saja nanti yang termasuk di dalam kementerian dan yang tidak termasuk dalam kementerian. Kemudian tugas dan wewenangnya, pertanggungjawabannya, dan sebagainya, lembaga-lembaga negara tersebut seperti apa. Nah, ini kalian harus memahaminya nanti ya bersama-sama. Kemudian yang ketiga, itu kita akan belajar menggali lebih jauh nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini yang sudah seharusnya setelah materi pertama dan kedua, kalian sudah bisa menemukan, sudah bisa menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan itu apakah sudah sungguh-sungguh sesuai dengan harapan seluruh rakyat, seluruh warga negara. Atau masih barangkali ditemukan hal-hal yang belum sesuai. Nah, kalau yang belum sesuai itu nanti bagaimana? Harus kita diskusikan bersama-sama. Ya, jadi kira-kira itu untuk materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tapi hari ini tidak akan kita selesaikan seluruhnya karena materinya cukup panjang. Baik, mari kita lihat lebih jauh. Yang pertama, nah sekarang pengertian sistem pemerintahan. Setiap negara yang berdaulat, ya, itu pasti mempunyai sistem pemerintahan. Ada cukup banyak sistem pemerintahan yang dianut di negara-negara di seluruh dunia, ya. Jadi nanti kita akan melihat apakah terjadi perbedaan ya di antara negara satu dengan negara yang lainnya, ya. Seperti apa kalau memang terjadi perbedaan. Kemudian di Indonesia sistem apa yang dianut dan apa dampaknya atau apa konsekuensinya di dalam menjalankan pemerintahan itu. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Ya. Jadi sistem pemerintahan ini coba diperhatikan tayangan ini ya. Coba Bapak beri tanda ya. Jadi sistem pemerintahan. Nah, di sini sistem pemerintahan itu adalah cara. Nah, ini ya. Adalah cara pemerintah dalam mengatur semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Ya. Jadi sistem pemerintahan itu adalah cara pemerintah dalam mengatur semua hal, seluruh aspek yang berkaitan dengan pemerintahan. Nah, sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan. Ya. Jadi kalau tanpa sistem ini dengan kondisi negara kita yang sebesar ini, kalau tidak memiliki sistem yang bersama-sama kita sepakati di dalam menjalankan pemerintahan, maka tentu akan terjadi kekacauan di sana sini. Ya. Jadi pemerintah wajib untuk mengupayakan adanya kestabilan. Makanya ditentukanlah sistem pemerintahan kita. Nah, kestabilan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah itu diantaranya adalah kestabilan dalam pemerintahan itu sendiri. Ya, itu yang pertama ya, kestabilan dalam pemerintahan. Kemudian juga kestabilan dalam politik. Ya, kalian pasti tahu banyak informasi yang kita peroleh dari media sosial atau dari televisi dan seterusnya yang menyangkut dengan kondisi kestabilan politik di negara kita. Ya, bisa kalian lihat dengan mata kepala sendiri ya bahwa politik ini sangat rentan ya untuk terjadi situasi yang tidak stabil. Karena memang di dalam politik ini isinya adalah semua kepentingan, baik orang per orang, golongan maupun kelompok-kelompok mereka. Nah, ini kalau tanpa aturan atau sistem yang jelas tentu akan menghambat dalam upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila di dalam pemerintahan di negara kita.
Karena ada nilai luhur yang terkandung di sana, yaitu yang harus selalu kita ingat adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, selain kestabilan pemerintahan dan politik, ada juga kestabilan pertahanan. Ya, sebuah negara yang berdaulat seperti Indonesia itu harus mempunyai sistem pertahanan yang baik. Dia harus menjaga diri dari serangan-serangan negara-negara lain atau wilayah-wilayah lain. Ya, jadi kestabilan pertahanan ini juga sangat perlu karena ini menyangkut soal kedaulatan. Nah, dalam dunia modern sekarang ini, ketahanan ini bukan soal semata-mata, misalnya dengan pertahanan keamanan dalam artian persenjataan atau di negara kita dikenal dengan sistem alutsista, ya. Itu tidak semata-mata hanya soal itu saja. Sistem pertahanan negara sekarang yang paling canggih itu adalah bagaimana kita bertahan terhadap serangan-serangan yang bersifat digital, ya, teknologi. Ini sangat mendominasi dalam dunia reformasi seperti sekarang ini. Jadi segala macam aspek yang berkaitan dengan dunia digital sekarang ini bisa menguasai dunia. Tinggal bagaimana kita melakukannya atau menyikapinya. Nah, kita ini sekarang punya beberapa hal yang harus kita perhatikan betul berkaitan dengan pertahanan, ya, sistem pertahanan kita di bidang teknologi informasi. Ya, ini benar-benar menentukan sekali untuk arah kita ke depan. Bukan berarti dengan sistem alutsistanya tidak penting. Penting juga ada pembaharuan persenjataan di angkatan bersenjata kita. Itu juga penting, tetapi tidak boleh dilupakan juga bahwa serangan terhadap pertahanan negara itu juga melalui dunia teknologi dan informasi. Nah, oleh karena itu ini harus itu bisa sangat mempengaruhi terutama yang aspek ekonomi. Ya, ekonomi ini sangat penting untuk dilakukan sedemikian rupa karena itu yang paling rentan nih, paling mudah untuk menimbulkan ketidakstabilan apabila tingkat perekonomian terganggu. Nah, oleh karena itu kalian memang harus memahami situasi dan kondisi di negara kita bahwa menjaga kestabilan aspek-aspek tersebut tidak mudah. Ya, sangat tidak mudah, ini pekerjaan yang luar biasa besar sekali. Nah, oleh karena itu, inilah yang melatar belakangi nanti mendasari mengapa di negara kita menggunakan sistem pemerintahan pembagian kekuasaan. Ya, ini nanti akan kita bicarakan berikutnya, tetapi paling tidak sekarang kalian sudah tahu bahwa tugas dari pemerintah negara kita itu tugas yang sangat berat. Ya, tugas untuk mewujudkan kestabilan dalam seluruh aspek yang ada tadi itu. Ya, jadi saya ulang sekali lagi, sistem pemerintahan itu adalah cara mekanisme yang dipakai oleh pemerintah untuk mengatur segala hal, segala aspek yang berkaitan dengan pemerintahan. Tujuannya itu tadi menciptakan kestabilan. Nah, kestabilan apa yang dimaksud? Bisa kestabilan dalam aspek pemerintahan, bisa kestabilan politik, bisa kestabilan pertahanan dan keamanan, juga bisa pertahanan ekonomi. Dan juga ada banyak hal-hal yang lain yang harus dijamin kestabilannya oleh pemerintah. Mari kita lanjutkan untuk berikutnya, ya. Nah, ini sekarang sistem pembagian kekuasaan negara. Kembali kepada tayangan sebelumnya tadi bahwa tugas pemerintah itu adalah untuk mewujudkan kestabilan. Maka digunakanlah cara atau sistem atau mekanisme. Sistem pembagian kekuasaan negara.
Nah, pertanyaannya sekarang pasti muncul di benak kita, ya. Mengapa kekuasaan itu harus dibagi-bagi? Ya. Kemudian yang kedua, itu dibagi kepada siapa saja dan untuk apa dibagi? Ya. Kemudian bagaimana cara pembagiannya dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang wajar yang muncul di benak kita ketika kita mendengarkan ada sebuah sistem pembagian kekuasaan negara. Mari kita lihat. Sebelum ke sistemnya, kita akan berbicara dulu tentang pengertian kekuasaan. Ya, pengertian kekuasaan ini bisa kita bedakan yang melekat dalam pribadi setiap orang. Jadi kalau kekuasaan yang melekat dalam pribadi personal setiap orang, itu bisa kita deskripsikan atau kita artikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan. Ya, jadi dalam hal ini kalian bisa mengerti di sini coba ya, kekuasaan. Nah, ini nih, kekuasaan ya yang Bapak beri garis bawah nih. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, ya. Jadi dengan adanya kekuasaan yang melekat pada diri seseorang, itu akan punya kemampuan untuk mempengaruhi. Ya, apa pengaruhnya? Mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan yang dia perintahkan. Ya, sekali lagi ini adalah pengertian kekuasaan yang melekat pada diri seseorang. Nah, ketika kita berbicara tentang negara, tentang sistem pemerintahan, itu juga ada kekuasaan negara. Ya, jadi bukan kekuasaan personal atau kekuasaan pribadi, tetapi ini kekuasaan negara. Mari kita lihat. Nah, ini kekuasaan negara. Ini saya Bapak beri garis bawah ya. Di sini beri garis bawah. Ya, kekuasaan negara. Oke. Ya. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan negara? Yaitu kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Yang juga di dalamnya terdapat pasti ya ada keteraturan. Ya. Jadi kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyat, seluruh warga negara, seluruh masyarakat, termasuk kita, ya, saya dan kalian semua, termasuk warga negara yang harus diatur, ya, termasuk juga nanti para penyelenggara pemerintahan yang ada di negara kita. Mereka juga tidak bisa berjalan memerintah semau-maunya. Ada aturannya yang harus ditaati. Supaya apa? Supaya tujuan dari negara kita itu bisa tercapai. Yaitu, nah ini tujuannya. Saya garis bawah ya. Bapak garis bawah. Untuk mencapai rakyat yang adil dan makmur. Ya, di sini. Untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Ya, itu penting karena ini adalah proses yang panjang dan terus-menerus. Tidak mungkin akan berhenti ya pada satu titik tertentu. Karena perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat itu akan terus berlangsung selama negara itu ada. Ya, oleh karena itu dari sini kita disadarkan bahwa sebagai warga negara kita itu harus mau diatur oleh negara. Ya, negara punya peraturan dan negara punya kekuasaan untuk mengatur kita. Ya, jadi bisa membedakan ya. Tadi yang pertama di sini ini kekuasaan ini yang pertama yang melekat pada pribadi, kalau ini kekuasaan yang melekat pada negara atau kekuasaan negara. Jadi kira-kira sudah mempunyai gambaran begitu ya untuk materi sampai di sini. Baik, sampai di sini barangkali memang kalian mendapatkan istilah-istilah yang baru atau pengertian-pengertian, pemahaman yang baru. Maka tolong beberapa hal yang cukup penting bisa kalian catat ya di dalam lembaran kertas atau buku yang sudah kalian siapkan supaya nanti tidak lupa begitu ya bahwa kita sudah pernah belajar tentang hal ini. Baik, mari kita lanjutkan untuk tayangan berikutnya. Ya, tayangan berikutnya ini adalah sebuah gambar begitu ya.
Coba kita lihat gambar yang Bapak tampilkan di sini. Nah, ini gambarnya. Ya. Mungkin barangkali di antara kalian ada yang sudah tahu atau pernah melihat siapakah gambar kedua tokoh ini. Ya. Atau barangkali sama sekali baru. Ya, belum pernah melihat. Ya, belum pernah tahu ini gambar siapa begitu ya. Nah, ketika gambar ini Bapak tayangkan dua tokoh ini gitu ya. Tentu ini ada erat kaitannya dengan teori tentang kekuasaan negara. Teori tentang pembagian-pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Dan ini bukan orang sembarangan, pasti tokoh ini tokoh sangat besar. Dan ini diikuti oleh banyak negara-negara di dunia. Jadi teori-teori yang ditemukannya itu diikuti dan dilaksanakan. Termasuk di negara kita. Nah, dari kedua orang ini, itu nanti teorinya di mana letak kesamaan dan perbedaannya. Mari kita lihat kedua tokoh ini ya. Nah, yang pertama, gambar yang pertama, nah ini. Ya, ini adalah John Locke. Ya, jadi dalam teori sistem pemerintahan dikenal seorang tokoh besar ya, namanya John Locke. Ya, menurut beliau ini, menurut John Locke ini, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 macam. Nah, ini saya garis bawahi ya. Coba dilihat sebentar supaya nanti nggak lupa. Nah, dilihat di sini saya garis bawahi ini. Menjadi 3. Ya. Jadi itu diingat-ingat. John Locke membagi sistem kekuasaan itu menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Ya. Kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk menyusun atau membuat atau membentuk atau menghasilkan, memproduk yang disebut dengan undang-undang. Ya. Jadi kekuasaan legislatif itu punya tugas khusus untuk menyusun undang-undang sebuah negara. Ya, ini harus diingat-ingat. Itu untuk yang pertama. Kemudian kekuasaan yang kedua itu adalah kekuasaan eksekutif. Nih, Bapak garis bawah ya, kekuasaan eksekutif atau Bapak beri kotak nih. Nah, kekuasaan eksekutif ini adalah tugasnya apa? Di eksekutif inilah yang tugas utamanya adalah melaksanakan undang-undang. Ya, jadi tolong diingat-ingat dengan baik. Kalau legislatif tadi itu adalah membuat undang-undang, nah lalu kalau undang-undang sudah dibuat, lalu siapa yang melaksanakan? Nah, kekuasaan pelaksanaan undang-undang itu ada di eksekutif. Ya, supaya nanti tidak lupa. Nah, berikutnya menurut John Locke, kekuasaan yang ketiga, karena dibagi menjadi 3 macam, itu adalah kekuasaan federatif. Nah, di sini Bapak beri kotak ya. Nah, sudah diberi kotak ya. Kekuasaan federatif itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan dengan luar negeri atau di luar wilayah negaranya. Ya, kita sebagai bagian dari penduduk dunia itu tidak mungkin bisa hidup sendiri. Jadi kita juga punya ketergantungan kepada negara-negara lain. Oleh karena itu untuk membina hubungan dengan negara-negara lain itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Maka John Locke membaginya dalam kekuasaan negara. Ya, jadi sekali lagi yang melakukan hubungan itu adalah negara, antar negara. Ya. Jadi kekuasaan federatif ini memang punya tugas pokok untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ya, jadi sudah jelas ya, Bapak ulang sekali lagi menurut tokoh ini John Locke, kekuasaan itu dibagi jadi 3. Yang pertama legislatif untuk menghasilkan undang-undang, kemudian kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federatif untuk melaksanakan hubungan luar negeri antar negara. Nah, itu menurut tokoh John Locke ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengingatnya dengan baik ya, supaya nanti dalam menjawab soal-soal atau pertanyaan atau evaluasi atau apapun nanti yang ada di sana, di form-form yang Bapak sediakan berikutnya, kalian tidak mengalami kesulitan. Ya, boleh juga nanti kalian menggali informasi ini
dari tokoh ini kalian bisa mencarinya, bisa membacanya dari sumber-sumber yang lain di internet, ada sangat banyak. Ya, kemudian berikutnya tokoh yang kedua. Ya, tokoh yang kedua. Nah, ini adalah Montesquieu atau Montesquieu ya, tulisannya di sini Montesquieu. Nah, tokoh ini juga tokoh yang sangat besar ya dalam hal teori-teori pembagian kekuasaan pemerintahan. Ya, kalau menurut Montesquieu itu kekuasaan negara juga dibagi menjadi tiga, ya sama dengan tadi John Locke ya, itu dibagi menjadi tiga. Kekuasaan yang pertama legislatif, sama, ya di sini masih sama. Kekuasaan yang pertama legislatif, tugasnya untuk membentuk undang-undang. Lalu yang kedua juga sama, eksekutif sebagai pelaksana, eksekutor ya. Eksekutif ya diingat-ingat saja eksekutor ya. Eksekutor itu pelaksana. Pelaksana apa? Pelaksana undang-undang. Undang-undang yang dari mana? Yang dihasilkan atau dibuat oleh kekuasaan legislatif. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini di poin yang ketiga inilah yang berbeda antara Montesquieu dengan John Locke. Kalau menurut John Locke tadi untuk kekuasaan yang ketiga itu adalah kekuasaan ya, sebentar. Nah, kekuasaan federatif menurut John Locke, sedangkan menurut Montesquieu ini kekuasaan yudikatif. Ya, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Ya, jadi ada yang membuat undang-undang, ada yang melaksanakan undang-undang, ada yang mempertahankan eksistensi atau keberadaan undang-undang itu dan memastikan supaya undang-undang itu dijalankan dengan baik. Maka kekuasaan yudikatif itu juga mempunyai kuasa untuk mengadili di pengadilan setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, jadi tiga hal ini penting ya. Jadi semuanya menyangkut tentang undang-undang. Ada yang membuat, ada yang melaksanakan, ada yang mempertahankan atau mengawasi pelaksanaannya. Ya, kalau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka tentu ada konsekuensinya atau ada akibatnya, ada hukumnya. Ya, jadi untuk penegakan hukum yang berkaitan dengan undang-undang itu menjadi ranahnya kekuasaan yudikatif. Ya, jadi sudah terlihat ya perbedaannya atau di mana letak kesamaan dan perbedaan antara kedua tokoh ini hanya pada poin yang ketiga. Ya, silahkan dicatat kalau memang itu penting dan perlu untuk diingat. Ya, baik, mari kita lihat berikutnya. Nah, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Tadi muncul pertanyaannya, Pak, kira-kira ya mengapa harus kenapa sih harus dipisah-pisah ya atau bukan dipisah ya, harus dibagi-bagi kekuasaan di negara kita. Ini pertanyaan yang muncul dan biasa saja ketika disodorkan materi seperti ini, kalau kalian yang kritis tentu sudah bertanya-tanya, iya ya, mengapa kekuasaan itu harus dibagi-bagi? Nah, untuk menjawab itu ada clue-nya ya, ada jembatan penolongnya, ada kata kuncinya. Nah, kalau pertanyaannya tentang mengapa kekuasaan itu harus dibagi, kata kuncinya adalah kontrol dan keseimbangan. Ya, jadi ini penting ya, Bapak garis bawahi lagi ya. Di sini ada kontrol dan keseimbangan. Ya. Nah, kontrol dan keseimbangan di siapa, Pak? Di antara lembaga-lembaga negara tadi itu, pemegang kekuasaan. Ya, jadi ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Ya. Oh iya, jadi kalau sistem pemerintahan kita di Indonesia itu menganut teori Montesquieu ya. Jadi yang menggunakan yang poin ketiga tadi itu, kekuasaan ketiga itu yudikatif. Ya, jadi di antara ketiga lembaga itu sebetulnya sederajat, ya, setingkat, setara. Maka di antara ketiganya itu saling mengontrol dan saling menyeimbangkan. Nah, kenapa harus demikian? Karena mengelola negara sebesar ini sungguh tidak mudah. Dengan kurang lebih 280 juta ya penduduk negara kita sekarang ini. Dengan berbagai macam suku, agama, ras, ya, latar belakang, agama, dan seterusnya ya, atau kepercayaan. Itu sangat tidak mudah. Maka
lembaga-lembaga yang diberi kekuasaan oleh negara tadi itu harus saling mengontrol, saling menjaga keseimbangan satu dengan yang lain. Jadi dalam konteks teorinya itu sebetulnya fungsi peran kontrol ini sangat penting. Nah, kadang-kadang yang kita lihat di tingkat kenyataan ya, realitas negara kita mendapatkan banyak informasi, seringkali fungsi kontrol dan keseimbangan itu tidak berjalan dengan baik. Yang artinya ya barangkali nanti kalian bisa menemukan ya informasinya, bisa juga menemukan hal-hal yang berkaitan dengan ketidaksesuaian ini ya antara teori dengan kenyataan di lapangan. Misalnya adanya satu lembaga kekuasaan yang lebih dominan. Ya, jadi seperti terkesan bukan mengontrol atau menjaga keseimbangan, tetapi lebih kepada terkesan sebagai atasan, misalnya begitu. Ya, lebih dominan dalam berbagai macam hal, atau justru menjadi penghambat bagi pemegang kekuasaan yang lain. Ya, contoh dalam hal ini itu misalnya kekuasaan eksekutif presiden. Ya, sebagai kepala negara itu untuk menjalankan semua program-program yang sudah disusun untuk membangun negara itu harus dikontrol oleh siapa? Oleh legislatif, ya, oleh DPR. Tetapi dalam praktiknya seringkali kita melihat bahwa praktiknya itu tidak selalu sesuai dengan teori. Ya, nah itu yang nanti barangkali kalian bisa menemukan dan bisa kita diskusikan, kita sharingkan bersama-sama. Ya, baik kita lihat dulu yang berikutnya. Nah sekarang pembagian kekuasaan. Kata membagi, nah ini penting ya untuk kalian karena di negara kita menganut sistem pembagian ya. Karena ada sistem yang lain yang bukan pembagian. Ini ya, pembagian tolong diingat-ingat. Nah ini sistem pembagian. Jadi di negara kita itu kekuasaan dibagi, ya, karena ada sistem lain yang menganut dengan sistem bukan pembagian tapi pemisahan, ya. Kalau pembagian itu memang konsekuensinya ada sistem saling kontrol tadi itu, ya, saling menyeimbangkan dan seharusnya tidak saling menghambat, ya. Nah ini yang penting ya. Jadi ketika kekuasaan itu sudah dibagi, tetapi mereka masih bisa saling mengontrol untuk memastikan bahwa tidak keluar dari jalur atau keluar dari rel tujuan bersama sebagai sebuah negara, ya. Jadi kekuasaan negara itu dibagi menjadi tadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah ini Bapak sudah beri tanda yang berbeda ya. Tetapi dari ketiganya itu tidak dipisah-pisah, tidak dipisahkan. Ya, karena tidak dipisahkan, tetapi kekuasaannya berbeda-beda, maka di dalamnya itu ada mengandung konsekuensi, dampak atau akibatnya apa? Yaitu akibatnya di antara ketiga lembaga penerima kekuasaan negara itu atau pelaksana kekuasaan negara itu harus ada koordinasi atau harus ada kerja sama. Nah, ini penting nih di sini nih. Ya, ini yang membedakan nanti kalau dengan pemisahan. Ya, kalau nanti dengan pemisahan itu tidak ada terjadi saling kontrol begitu di antara bagian satu dengan bagian yang lain. Karena mereka otonom punya kekuasaan sendiri-sendiri masing-masing yang meliputi tiga hal itu, ya, tiga kategori itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi antara satu bagian dengan yang lain itu sama benar-benar terpisah. Nah kalau di negara kita tidak, ya, ketiga lembaga itu harus berkoordinasi, harus bekerja sama, ya. Nah mekanisme untuk pembagian kekuasaan seperti ini yang menganut bukan hanya Indonesia saja, tetapi banyak negara lain juga, ya. Kita lihat berikutnya. Nah, di sini kalau apa bedanya pembagian dengan pemisahan? Nah, kalau pemisahan kekuasaan itu kekuasaan negara itu terpisah-pisah, memang ini terpisah-pisah ya. Ya, dalam beberapa bagian atau federasi, ya, semacam itu, ya. Jadi baik mengenai organnya maupun mengenai fungsinya. Jadi mereka tidak ada bagian yang satu dengan bagian yang lain itu saling bekerja sama atau saling mengontrol, begitu tidak ada. Mereka sungguh benar-benar otonom masing-masing ya, menentukan kebijakannya sendiri-sendiri. Nah ini nih, setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Ya. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan itu ada di
misalnya Amerika Serikat. Nah, nanti barangkali kita juga bisa melihat ya, suatu saat kalian bisa mengkaji lebih jauh, cari sumber-sumber informasi, kalau sistem pemerintahan di Amerika Serikat itu seperti apa. Nanti lalu kita bandingkan dengan yang ada di Indonesia. Ya, ini menjadi proyek kita, ya, proyek kita. Nanti akan di bagian akhir hari ini akan ada penugasan ya untuk itu. Ya, kita lihat dulu yang berikutnya adalah, nah, konsep pembagian kekuasaan yang dianut di Indonesia. Nah, lalu dasarnya apa kekuasaan di negara kita itu dilakukan sedemikian rupa? Nah, ini sejak awal Indonesia merdeka itu sebetulnya hal-hal semacam ini sudah diatur secara eksplisit, ya, tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sudah ada di dalam UUD 45 itu sudah ada, ya, konsep tentang pembagian kekuasaan. Nah, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian, ya. Satu horizontal, yang kedua adalah vertikal, ya. Jadi satu horizontal, yang kedua vertikal. Ya. Lalu seperti apa ini Pak kalau yang ada horizontal dan vertikal? Pembagian kekuasaan di tingkat mana saja Pak itu dilakukan di negara kita. Mari kita lihat sedikit lagi ya. Untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini kita lihat sedikit lagi. Nah, pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Ya, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan UUD 45, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, pemerintah pusat dan Pemda atau pemerintah daerah. Jadi pembagian kekuasaan secara horizontal itu maksudnya kepada lembaga-lembaga yang setara, sederajat, setingkat, begitu ya. Nah, nanti kita lihat apa saja itu yang setingkat. Ya, misalnya di tingkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi mereka itu setingkat, ya, setara. Ya, makanya di dalamnya ada konsekuensi karena mereka diberikan kekuasaan oleh negara dan setingkat setara itu mereka harus bekerja sama, berkoordinasi ya untuk mewujudkan tujuan negara. Nah, ini di tingkat pemerintahan pusat ya, pembagian antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Ya. Nah, sederajat. Itu ada beberapa lembaga, yaitu konstitutif, kemudian legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, eksaminatif, monitoring, pengawasan, dan moneter, keuangan. Ya, di lembaga-lembaga ini. Nah, ini di negara kita itu ada lembaga-lembaga ini, konstitutif, ya, kemudian legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Ya, barangkali apakah ada istilah yang baru kalian dengar hari ini? Ya, kalau legislatif, eksekutif, yudikatif sudah ya, tadi itu sudah ada. Tapi barangkali untuk konstitutif, ya, kemudian eksaminatif dan moneter, ya, ini mungkin baru kalian dengar ya. Dan ini nanti menjadi bagian dari penugasan saja ya. Ya, penugasan. Supaya nanti sudah tahu dulu ya gitu. Jadi misalnya begini. Nanti soal di bagian akhir ya, di penghujung akhir, misalnya di negara kita siapa pemegang kekuasaan konstitutif atau lembaga mana? Kemudian legislatif kepada siapa? Eksekutif siapa? Yudikatif siapa? Dan seterusnya. Ya. Jadi sudah ada dua tugas yang harus kalian lakukan dan nanti dikumpulkan ya ke Bapak. Nah, bisa seperti kemarin dulu ya, mungkin kalian bisa diketik boleh atau ditulis di kertas juga boleh gitu ya. Jadi tugas yang kedua ini nanti akan kita bersama-sama rangkum di bagian akhir ya, di bagian akhir nanti kita rangkum bersama-sama. Oke, kemudian di tingkat pemerintahan daerah ya. Di tingkat pemerintahan daerah itu pembagian secara horizontal itu yang sederajat yaitu terjadi antara kepala daerah, ya, kepala daerah dengan lembaga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Jadi misalnya begini, kalau di tingkat provinsi itu pembagian secara horizontal itu terjadi antara gubernur sebagai kepala daerah dengan DPRD tingkat 1. Itu untuk provinsi. Ya, jadi pembagian kekuasaan terjadi di kedua lembaga itu, ya, yang sederajat, ya, jadi eksekutif dan legislatifnya. Kemudian kalau di tingkat di bawahnya, seperti kita di Cianjur, itu adalah di tingkat kabupaten atau kota. Nah, pembagian secara horizontal itu terjadi antara kepala daerah, dalam hal ini bupati, kalau di kita ya, bupati dengan DPRD tingkat 2. Untuk di kabupaten itu DPRD-nya tingkat 2. Ya, jadi kalian harus memahami, harus mengerti. Jadi kalau di tingkat provinsi itu tadi antara gubernur dengan DPRD tingkat 1. Kemudian kalau di kabupaten itu antara bupati dengan DPRD tingkat 2. Ya, jadi sampai di sini kalian sudah bisa memahami ya, bisa mengerti sistem pembagian secara horizontal dalam sistem pemerintahan kita. Nah, sedikit lagi untuk hari ini kita masih melihat dulu supaya kalian nanti punya gambaran bagaimana Pak dengan yang pembagian secara vertikal. Ya. Jadi kalau secara vertikal ini dibagi kekuasaan itu berdasarkan dengan tingkatan. Ya, tingkatan yang paling tinggi tentu saja ada di tingkat pemerintahan pusat. Itu sudah paling tinggi. Nah, tetapi jangan lupa bahwa tidak semuanya terkonsentrasi di pemerintahan pusat. Maka dari pemerintahan pusat itu didelegasikan atau dibagikan kepada daerah-daerah. Ya, jadi pembagian secara vertikal itu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Ya, jadi kalau bicara tingkat kepemerintahan itu ada tingkat pemerintah pusat yang paling tinggi dan di bawahnya ada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah juga seperti tadi, ada pemerintah daerah tingkat 1, ada pemerintah daerah tingkat 2. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa proses atau sistem ini, mekanisme ini, pengaturan pembagian kekuasaan ini sudah ada di dalam pasal 18 ayat 1 ya. Undang-Undang UUD 1945 ya. Bahwa yang menyatakan ya pasal 18 ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ya, ini dibagi atas daerah-daerah provinsi. Ya, jadi dari pusat dibagi menjadi provinsi. Kemudian provinsi itu dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Ya, jadi diingat ya kalau secara vertikal dari pusat tadi ada beberapa saat yang kemungkinan suaranya tidak masuk ya, suara saya tidak masuk. Baik ya, saya ulang dulu. Jadi untuk pembagian kekuasaan secara vertikal, saya ulang lagi supaya kemungkinan besar tadi suara Bapak tidak masuk ya. Ya. Jadi pembagian kekuasaan secara vertikal itu dilakukan berdasarkan tingkatannya. Nah, tingkatannya itu yang mana? Tingkatan dari pusat sampai ke daerah. Ya, nah di daerah itu juga masih dibagi-bagi lagi, ya. Jadi dari tingkat pusat, kemudian dibagi ke daerah itu menjadi provinsi-provinsi. Nah, provinsi-provinsi itu dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota.
Nah, masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan sendiri-sendiri yang disebut dengan pemerintahan daerah. Nah, hal ini sudah diatur dalam pasal 18 ya, ayat 1 Undang-Undang UD 1945 ya, yang mengatur tentang pembagian kekuasaan bertingkat ya, mulai dari pusat dan daerah, provinsi sampai ke kabupaten atau kota ya. Jadi mudah-mudahan ini kalian bisa mengerti dan bisa memahami materi sampai pada pembagian secara vertikal. Jadi kalau kita lihat itu seperti ini, mungkin dibuatkan penjelasannya yang lebih lebih mudah dipahami ya. Jadi pembagian kekuasaan secara vertikal itu adalah hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota terjalin dengan koordinasi. Jadi antara provinsi dengan kabupaten kota itu harus ada koordinasi ya, ada pengawasan, ada pembinaan ya, secara kewilayahan dan juga secara administrasi. Siapa yang membina, yang memonitoring, yang mengarahkan itu adalah pemerintah pusat. Jadi sekali lagi ya, walaupun itu dibagi-bagi kekuasaan semacam itu atau didesentralisasi, jadi kekuasaan tidak terpusat hanya di pemerintah pusat saja, karena akan sangat berat, ya maka dibagi-bagi kepada daerah. Tetapi dalam praktiknya pemerintah pusat tetap mempunyai kewenangan ya untuk mengatur, ya membina, memonitor, mengawasi dan seterusnya. Ya, lalu hal ini muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi desentralisasi itu adalah menyebarkan kekuasaan ke daerah-daerah supaya tidak berpusat menjadi satu seluruhnya di pemerintahan pusat. Ya, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat ya bagaimana bisa mencapai ya hasil yang diharapkan. Tujuan dari negara kita yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Ya, ini penting untuk kita lakukan bersama-sama. Ya, jadi supaya nanti bisa dipahami ya untuk kalian. Kemudian yang ketiga ada asas penetapan pusat. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah secara otonom. Jadi pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota itu boleh mengatur dirinya sendiri, ya, mengatur pemerintahannya, boleh, ya. Tetapi, nah ini ada tetapinya ya, harus diingat dulu. Tetapi tidak seluruhnya. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi harus oleh pemerintah pusat. Nah, lalu apa saja hal-hal yang tidak boleh itu? Nah, di sini adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan berkaitan dengan politik luar negeri. Ya, tolong diingat-ingat ya, itu sudah Bapak garis bawahi. Politik luar negeri. Ya, kemudian tentang pertahanan dan keamanan. Ya, kemudian tentang penegakan hukum, justisi. Ya, kemudian tentang agama, moneter dan juga fiskal. Ini daerah tidak bisa menentukan sendiri. Semua masih dikoordinir, ya, diatur oleh pemerintah pusat. Tapi di luar itu daerah boleh melaksanakan di daerahnya masing-masing, ya. Jadi kalian sekarang sudah ada pengetahuan ya bahwa ternyata pemerintah daerah itu secara otonom boleh mengatur dirinya sendiri, boleh. Tetapi ingat ya, tidak seluruhnya. Ya, ada bagian-bagian tertentu yang memang ini hanya dikerjakan oleh pemerintah pusat. Tadi itu ya, ada politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Ya. Nah, kenapa hal ini tidak boleh diatur oleh Pemda setempat ya atau daerah-daerah setempat? Ini tentu akan ada maksudnya. Karena kalau tidak, jadi akan timbul lagi kekacauan ya. Ini yang akan menjauhkan kita dari pencapaian sasaran kita ya, tujuan bernegara atau tujuan negara kita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur ya. Nah, ini jadi tolong diingat-ingat lagi tadi untuk hal yang tidak boleh dilakukan oleh Pemda adalah politik luar negeri, gitu ya. Saya beri ini politik luar negeri. Kemudian ada pertahanan, keamanan, justisi, kemudian agama, moneter dan fiskal. Ya, sampai di situ ya untuk hari ini coba kita lihat. Nah, ini
hanya perbedaan saja tadi tentang pembagian kekuasaan secara vertikal dan secara horizontal. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan semuanya di depan. Ya, oleh karena itu tolong nanti setelah ini akan ada tugas-tugas ya. Ya, ada tugas, Bapak akan menyertakan tugas di situ. Ya, kemudian tugas hari ini kayaknya kita tidak pakai Google Form ya, atau tidak pakai Microsoft Form, tapi nanti coba kita pakai foto. Ya, jadi supaya bagaimana kalian bisa mengupload foto atau mengirimkan data, boleh. Kalau yang punya komputer nanti diketik di komputer lalu dikirimkan ke Bapak juga boleh. Ya. Jadi saya kira itu nanti untuk penugasannya kalian bisa lihat di halaman kelas kita ya, kelas PPKN. Baik, nah ini untuk kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, kita sudah berbicara lagi setelah kita tahu tentang konsep pembagian kekuasaan, nanti kita akan berbicara tentang organ-organ dalam pemerintahan yang lain, yaitu tentang kementerian. Ya, ya kita tahu di sini ada banyak menteri ya. Kalian bahkan tahu beberapa menteri yang menjabat menteri itu sangat populer di masyarakat. Ya. Nah, lalu apa sebenarnya kementerian itu? Lembaga apa? Tugasnya apa? Bagaimana bertanggung jawab dan seterusnya. Kenapa? Kadang-kadang pernah kalian juga tahu ya, menteri tiba-tiba diganti di tengah jalan. Yang dikenal dengan istilah reshuffle kabinet. Ya. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama memperdalam itu. Tapi untuk hari ini kira-kira cukup dulu ya. Untuk hari ini cukup dulu sampai di sini. Jadi kita sudah paham tentang konsep pembagian kekuasaan di negara kita. Sampai pada pembagian secara vertikal dan horizontal. Karena memang waktunya juga sudah tidak cukup. Baik, itu dulu. Nanti jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Ya, mengerjakan tugasnya itu nanti ada di halaman yang sama dengan materi ini yang bisa kalian baca. Baik, begitu ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, juga untuk perhatiannya. Nanti kehadiran kalian akan saya lihat dari pengumpulan tugas. Kalau kalian mengumpulkan tugas, maka saya anggap hadir. Ya, kalau tidak, ya berarti Anda tidak hadir, begitu. Dan ini komitmen kita. Saya berharap kalian semua bisa hadir. Ya, kalau memang ada kendala, kalian bisa menghubungi kami. Ya, bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Bapak Ibu guru di sekolah. Ya, jadi Bapak kira begitu untuk hari ini. Ya, salam sehat untuk semuanya. Pesan Bapak tidak pernah bosan-bosan ya Bapak mengingatkan, selalu jaga kesehatan diri masing-masing. Patuhi protokol kesehatan dan jangan abai. Ya, virus corona COVID-19 itu nyata adanya. Jangan mempertaruhkan lah. Ya, kesehatan kita, kondisi orang-orang yang kita sayangi. Ya, jangan dipertaruhkan dengan abainya kita. Ya, jangan melihat orang lain yang tidak tertib. Ya, yang tidak mau diatur. Ya, tetapi kita harus mengatur diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita selamat, orang-orang yang kita cintai juga selamat. Di sekitar kita juga selamat. Kalau semuanya selamat, kitalah yang senang. Ya, jadi sekali lagi, tolong patuhi protokol kesehatan, gunakan masker ya. Masker dimanapun kalian berada. Nah, kalau kebetulan sekarang Bapak nggak pakai masker ya, masker selalu ada ya, ini masker selalu ada, tetapi tidak dipakai karena di ruangan ini hanya Bapak sendirian. Ya, jadi tidak ada orang lain. Oleh karena itu Bapak buka masker saja supaya juga suaranya lebih jelas. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Sering-sering cuci tangan. Lalu bawa hand sanitizer dimanapun kalian berada. Bawa aja yang kecil-kecil begitu ya. Tapi itu sangat membantu ya, sangat menolong untuk membersihkan tangan kita. Kemudian yang ketiga juga jaga jarak. Ya, jauhi kerumunan sebisa mungkin. Kalau memang tidak perlu-perlu sekali, tidak perlu-perlu amat, ya sudah lebih baik di rumah saja mengikuti semua kegiatan pembelajaran dari rumah. Ya, begitu. Salam sehat dari Bapak untuk kalian semuanya. Terima kasih. Ya, kalian sudah mengikuti kelas hari ini. Waktunya cukup panjang, tetapi inilah pembelajaran kita dan mudah-mudahan pembelajaran kita menjadi lebih bermakna ya. Dan jangan lupa, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada hal yang kurang jelas, tolong dituliskan di kolom komentar di kelas kita. Ya, nanti Bapak akan menjawab di sana. Kalau nanti diperlukan ada diskusi lebih lanjut, kita akan lakukan lebih lanjut. Begitu ya? Oke, saya kira hari ini cukup sampai di situ. Sampai ketemu lagi dan Tuhan memberkati kalian semuanya. Terima kasih.